Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan harian, dan judul renungan yang saya sampaikan pada saat ini adalah membuat bait suci. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menerimanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada satu ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat sesuatu hal yang tidak biasa mereka lakukan, dan tidak biasa juga dilakukan oleh bangsa manapun pada saat itu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan menyuruh Musa untuk membangun atau membuat bait suci. Mengapa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat bait suci? Agar Tuhan tinggal di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan rindu untuk dekat dengan bangsa Israel, supaya memiliki hubungan yang lebih erat lagi dengan bangsa Israel. Namun ada sesuatu hal yang menarik dari pembangunan bait suci ini. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-40. Dikatakan di sana, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dalam pembangunan bait suci ini tidak sembarangan untuk membangun, tetapi itu harus sesuai dengan contoh yang dilakukan atau diberikan oleh Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Saudara-saudaraku, hal ini tentunya mengandung makna yang sangat luar biasa. Terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita meminta sesuatu, kita membuat hal yang mungkin menurut kita itu adalah sesuatu hal yang terbaik dalam penyembahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan bukanlah tentang apa yang kita inginkan, melainkan tentang apa yang Tuhan inginkan. Penyembahan bukanlah tentang siapa kita, tetapi tentang siapa Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, melalui firman-Nya Tuhan telah memberikan petunjuk secara spesifik tentang bagaimana Ia ingin disembah di dalam bait suci tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa memaksakan keinginan ataupun selera kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, walaupun itu adalah persembahan yang terbaik menurut pandangan kita. Ketika selera dan keinginan manusia yang dipaksakan ke dalam penyembahan, maka hal itu bukanlah sesuatu penyembahan kepada Tuhan, tetapi itu adalah penyembahan kepada manusia. Nah, setelah itu, ketika Musa mendapatkan rincian daripada pembangunan bait suci, Tuhan memanggil semua bangsa Israel, dan Dia memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membawa persembahan khusus secara sukarela. Dan bangsa Israel pun pergi membawa persembahan khusus. Ada yang membawa emas, perak, tembaga, batu permata, yang lain membawa kain, rempah, minyak sesuai dengan daftar kebutuhan yang dibacakan oleh Musa di dalam Keluaran pasal 35. Walaupun ada juga yang tidak memiliki harta, mereka boleh menyumbangkan akan waktu, tenaga maupun talenta mereka untuk meminta. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan pada zaman ini. Dan setelah itu di Keluaran 36 ayat 5 sampai yang ke-7, bangsa Israel membawa persembahan lebih. Itulah sebabnya di Keluaran 36 ayat yang ke-7, sebab bahan yang diperlukan telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan lebih. Untuk itu di ayat yang ke-5 dikatakan, rakyat Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan
lakukan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Luar biasa. Bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang memberontak, tetapi ketika diminta untuk membantu akan pekerjaan Tuhan, mereka membawa persembahan secara sukarela. Luar biasa, bahkan mereka bergotong royong untuk membantu pekerjaan tersebut sehingga boleh selesai tepat pada waktunya dan mereka boleh dapat beribadah dan melakukan penyembahan kepada Tuhan di bait suci yang mereka telah bangunkan, dan hadirat Tuhan pun boleh hadir pada saat itu. Saudara-saudaraku, pelajaran yang sungguh indah bagi kita untuk kita lakukan saat ini. Ketika ada pekerjaan Tuhan di sebuah gereja atau pekerjaan Tuhan untuk melakukan penginjilan, biarlah kita boleh sama-sama untuk mendukung, baik melalui persembahan yang kita lakukan maupun melakukan kita terjun secara langsung. Ketika kita mau melakukan itu dengan sukarela, maka Tuhan akan melihat itu dan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk pekerjaannya di atas dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah kita meluangkan waktu kita, tenaga kita, bahkan talenta kita guna untuk membangun pekerjaan Tuhan di atas dunia ini, sehingga kita boleh siap untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati.